Shalom, selamat pagi Bapak Ibu rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di pagi hari ini kembali saya menyapa dan menjumpai Bapak Ibu Saudara semua. Dimanapun Bapak Ibu berada, biarlah program motivasi pagi dapat menjadi berkat dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semua. Firman Tuhan yang hendak saya bagikan pada saat ini terambil di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-32 yang berbunyi demikian. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati, karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam setiap kehidupan kita pasti selalu menemui masalah, selalu ada dalam pergumulan, tantangan, rintangan di dalam hidup kita seolah-olah tidak pernah lepas dari hidup kita. Saudara-saudara di dalam Tuhan, masalah telah menjadi sahabat karib dalam setiap kehidupan orang percaya. Di mana ada orang percaya, pasti hidupnya mengalami pergumulan atau tantangan. Tetapi itu bukanlah suatu penghambat atau penghalang untuk kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, pertolongan-pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nats firman Tuhan ini yang menjadi latar belakangnya adalah ketika bangsa Israel di bawah kepemimpinan Raja Saul sedang menghadapi tentara Filistin. Di dalam satu sisi orang Israel sedang takut dan tawar hati karena orang-orang Filistin memiliki seorang pahlawan yang gagah perkasa, yang besar luar biasa, yang terlatih di dalam peperangan. Nama pahlawan itu adalah Goliat. Goliat menjadi momok yang menakutkan bagi bangsa Israel pada saat itu. Raja Saul pun kecut hatinya. Bahkan seluruh bangsa Israel tidak ada yang berani melawan orang Filistin ini. Tetapi Daud seorang pengembala ternak, kawanan ternak milik ayahnya, sedang datang menghantarkan makanan untuk kakak-kakaknya yang ikut berperang, memiliki perkataan iman yang berbeda dengan kondisi-kondisi yang dialami bangsa Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah bersama Allah kita bisa mengalahkan masalah. Sekali lagi, bersama Allah kita bisa mengalahkan masalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun Bapak Ibu Saudara pasti pernah menghadapi masalah yang besar, dan kita anggap masalah besar itu adalah Goliat dalam hidup kita. Pertanyaannya bagi kita pagi hari ini, bagaimana kita bisa menang mengatasi masalah yang besar itu? Bagaimana kita bisa melewati persoalan yang besar itu? Oleh sebab itu, lewat bagian firman Tuhan ini ada 4 pesan Tuhan yang bisa menolong kita menjadi pemenang-pemenang dalam hidup kita. Bersama dengan Allah, kita mampu mengalahkan masalah yang besar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pesan Tuhan yang pertama kalau kita mau menang menghadapi masalah yang besar adalah jangan fokus pada masalah, tetapi fokuslah kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat tubuh dan perlengkapan perang dan persenjataan Goliat itu jauh lebih canggih, jauh lebih hebat daripada apa yang dimiliki oleh Daud. Daud tidak memakai perlengkapan perang sama sekali. Perawakan Goliat yang besar, dia seorang tentara, seorang prajurit yang terlatih di medan perang, sedangkan Daud hanya seorang pengembala kawanan ternak. Tetapi Daud tidak memandang seberapa hebat Goliat. Daud tidak memandang seberapa besar Goliat yang menjadi ketakutan bagi bangsa Israel pada saat itu. Tetapi yang dilihat oleh Daud adalah bahwa ada Allah yang bersama dengan dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud tidak memandang
semua perlengkapan yang dimiliki oleh Goliat sebagai bentuk kekalahan yang dapat menimbulkan ketakutan dalam dirinya. Tetapi Daud memandang Tuhan dalam kebesarannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud berkata, "Engkau mendatangi kami dengan panah dan tombak dan lembing, tapi aku datang kepada Engkau dalam nama Tuhan." Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, seringkali dalam hidup kita ketika kita diperhadapkan dengan masalah, kita terlalu fokus dengan masalah sehingga kita tidak mampu melihat pertolongan Tuhan, sehingga kita tidak mampu melihat peluang-peluang yang Tuhan berikan, sehingga kita mampu melihat jalan keluar yang Tuhan sediakan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kalau engkau mau menang mengatasi masalah dalam hidupmu, mari jangan fokus pada masalah, tapi fokuslah kepada Allah yang jauh lebih besar daripada masalahmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seorang sniper yang jitu, seorang penembak yang jitu, kalau dia ingin menembak dan tepat sasaran, maka dia tidak boleh membuka kedua matanya lebar-lebar. Dia harus memicingkan matanya, bahkan dia harus menutup satu matanya, supaya dia fokus kepada sasaran yang hendak ditembak. Dan ketika dia fokus, maka dia akan bisa menembak tepat pada sasarannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari ganti fokus kita. Jangan fokus kepada masalah, karena ketika kita fokus pada masalah, kita akan menjadi takut, kita akan menjadi lemah, kita akan menjadi tidak bersemangat, sehingga kita kalah duluan sebelum kita berperang. Tetapi kalau kita memandang Allah yang jauh lebih besar, kita akan bangkit, kita akan punya semangat untuk bisa mengalahkan masalah-masalah yang besar. Kita mampu mengalahkan Goliat-Goliat yang menghadang di dalam perjalanan hidup kita, karena Allah kita jauh lebih besar daripada masalah kita. Itu pesan Tuhan yang pertama. Pesan Tuhan yang kedua adalah jangan pernah tawar hati. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, perhatikan bagaimana Daud bisa percaya diri menghadapi Goliat raksasa Filistin itu. Dia hanyalah seorang anak yang kecil yang wajahnya masih kemerah-merahan, dan bahkan keluarganya saja tidak menganggapnya sebagai anak yang berharga dan istimewa. Tapi kepercayaannya kepada Tuhan membuat dia berani. Daud tahu bahwa jika Tuhan bersama dengan dia, ia tidak perlu tawar hati terhadap apapun juga dalam hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bisa jadi dalam keluarga kita dalam perlakuan yang tidak baik, kita tidak dianggap oleh keluarga kita, dalam lingkungan pekerjaan kita dianggap remeh, dalam lingkungan persekutuan gereja kita dianggap tidak punya andil apa-apa. Tetapi janganlah kita membangun kepercayaan diri kita melalui apa yang ada dalam hidup kita. Belajar dari Daud, tantangan sebesar apapun jangan membuat kita takut dan tawar hati, karena ketika kita tawar hati dalam kesesakan, maka lemahlah kekuatan kita, maka semakin tidak berdayalah kita. Mari kita pandang Tuhan. Asal kita bersama dengan Tuhan, tidak ada satupun masalah yang terlalu besar, dan tidak ada satupun masalah yang tidak ada jalan keluar, karena Tuhan Yesus adalah jawaban atas setiap persoalan yang dapat kita andalkan. Dalam Yesus, Tuhan mampu dan sanggup menolong apapun yang menjadi tantangan dan persoalan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan, kalau engkau ingin menang menghadapi setiap masalah-masalah yang besar, jangan pernah tawar hati. Tetap semangat di dalam Tuhan dan andalkan Tuhan. Pesan Tuhan yang ketiga di pagi hari ini, kalau kita mau menang atas masalah-masalah yang besar, marilah mengingat pertolongan Tuhan di masa yang lalu. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, selain fokus pada Allah saja, keberanian dan rasa percaya diri Daud saat diperhadapkan pada masalah yang besar timbul dari pengalaman-pengalaman pribadinya bersama Tuhan. Dia menyadari bahwa Tuhan selalu menjaga dan melindunginya dalam setiap pekerjaannya sebagai seorang gembala. Dalam salah satu percakapannya dengan Raja Saul, Daud menyampaikan pengalamannya sebagai gembala yang pernah mengalahkan singa dan beruang yang berusaha menyerang domba-dombanya. Dengan kata lain,
kepercayaan diri Daud menghadapi Goliat yang besar karena dia punya pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Kalau waktu-waktu yang dilalui Tuhan selalu menolong dan memberkati dia, maka dalam hal yang ini pun Tuhan pasti menolong memberkati. Dengan sederhana Daud bisa berkata kepada Saul, "Tuanku, waktu aku jadi gembala, aku telah ditolong Tuhan untuk mengalahkan singa. Aku telah ditolong Tuhan untuk mengalahkan beruang. Maka saat ini pun saya percaya kalau Tuhan akan menolong saya untuk mengalahkan Goliat." Amin, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapapun Bapak Ibu Saudara, saya yakin Bapak Ibu sudah pernah punya pengalaman bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara. Saya yakin bukan pertama kali Bapak Ibu Saudara ditolong Tuhan, tetapi berkali-kali Tuhan sudah membuktikan bahwa Tuhan sanggup menolong Bapak Ibu. Pemazmur mengatakan bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan. Sebagai tempat perlindungan di dalam kesesakan sangat terbukti. Kata terbukti berarti sudah berkali-kali Tuhan menolong, memberkati. Oleh sebab itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ketika engkau dalam masalah, ingatlah di masa-masa yang lalu pengalamanmu, Tuhan pernah tolong engkau melewati masalah-masalah yang sudah lewat. Maka di masalah yang baru ini pun tetap percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong dan Tuhan akan menolong memberkati Bapak Ibu Saudara. Yang keempat, pesan Tuhan kepada kita pagi hari ini, kalau kita mau menang mengalahkan masalah-masalah yang besar dalam hidup kita, ingat, Tuhan bisa memakai apa saja yang ada. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, waktu Goliat berperang melawan bangsa Israel, dia menggunakan perlengkapan persenjataan yang lengkap sebagai seorang prajurit, baik pakaian, baju sirahnya, pedang, tombak, lembing, ketopong, bahkan kasutnya pun sekalian. Tetapi Daud ketika mau menghadapi Goliat, Saul memberikan baju sirahnya dan perlengkapan perangnya, tetapi Daud tidak bisa berjalan karena itu tidak cocok. Dia tidak bisa menggunakan itu. Maka Daud memakai apa yang ada padanya. Dan berkat penyertaan Tuhan, benda sederhana yang dipakainya, yaitu sebuah ketepel dan batu kali, bisa memiliki kekuatan yang luar biasa. Itu karena berkat pertolongan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan pernah berpikir ketika engkau punya masalah besar, Tuhan bisa menolong engkau kalau engkau punya modal besar. Kita bisa mengalahkan masalah kita yang besar kalau kita berpikir kita punya koneksi orang-orang besar, kita punya relasi orang hebat. Bukan. Tuhan sanggup menolong kita dengan apa yang ada dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kepercayaan diri kita itu ada ketika Allah bersama dengan kita, bukan karena apa yang ada dan yang kita miliki. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di kisah para hakim ada seorang hakim yang bernama Samgar. Samgar adalah seorang pengembala ternak. Dia hanya memiliki tongkat pengusir lembu, tetapi melalui tongkat pengusir lembu itu dia mampu membunuh orang Filistin sebanyak 600 orang. Betapa luar biasanya tongkat penghalau lembu di tangan Samgar, disertai diberkati Tuhan, mampu membunuh musuh 600 orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mungkin orang sederhana, kita punya perlengkapan yang sederhana, segala sesuatunya mungkin terbatas dalam hidup kita. Tetapi yakin dan percayalah, ketika engkau bersama dengan Tuhan, engkau akan menjadi pribadi yang luar biasa. Apa saja yang kau miliki sederhana dan tak terbatas itu, bersama dengan Tuhan menjadi sesuatu yang luar biasa. Oleh sebab itu, jangan pernah mendikte Tuhan bagaimana Tuhan akan menolong kita. Karena Tuhan sanggup menolong kita dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang ada dalam diri kita. Oleh sebab itu, jangan pernah iri, jangan pernah melihat perlengkapan atau yang dimiliki orang lain. Karena Tuhan memberkati kita bukan dengan yang dimiliki orang lain, tapi Tuhan bisa menolong Bapak Ibu dan saya melalui apa yang melekat dan yang ada yang Bapak Ibu miliki saat ini. Oleh sebab itu, biarlah melalui perenungan firman Tuhan di pagi hari ini, kita dibangun motivasi kita untuk tambah mengasihi Tuhan, tambah cinta Tuhan. Jangan pernah takut dengan tantangan persoalan sebesar apapun, karena Tuhan yang luar biasa,
Tuhan yang besar itu ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan yang luar biasa itu siap menolong, siap memberkati Bapak Ibu Saudara untuk bisa mengalahkan masalah-masalah yang besar. Oleh sebab itu, mari kita jalani seluruh kehidupan kita sepanjang hari ini dengan penuh kepercayaan diri di dalam Tuhan. Kalau Allah bersama dengan kita, tidak ada satupun manusia yang bisa melakukan yang tidak baik dalam hidup kita. Mari kerjakan tanggung jawab kita sepenuh hati. Apa yang menjadi bagian kita, kita lakukan. Maka Tuhan pasti melakukan apa yang menjadi bagiannya, yaitu memimpin dan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat beraktivitas. Nantikan perkara-perkara yang besar dari Tuhan, karena Tuhan bekerja, Tuhan menolong, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sepanjang hari ini. Haleluya, amin.